diberi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya semua kita akan kembali. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Yang mana bicara tentang masalah hukum waris ini, berarti kita membahas tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada berlaku kematian, ada kerabat yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga ini terjadi, ada orang meninggal, ada keluarga yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan, maka ini berlaku masalah warisan. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hal inilah yang disebut dengan rukun warisan. Ya, sesuatu yang harus terpenuhi dalam permasalahan waris. Ada orang meninggal, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Berarti kalau ada orang yang langsung bagi-bagi harta selama dia hidup, ya, ini bukan masalah warisan. Ini adalah masalah pemberian hibah ataupun wasiat, ya, yang disampaikan kepada para ahli warisnya. Karena kalau ini disebut dengan warisan, enggak memenuhi rukun. Apa rukunnya nanti? Ada yang meninggal dunia, sedangkan ini adalah pemberian masa hidup. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan praktek yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang dalam masyarakat ini ada kebiasaan untuk menunda pembagian warisan dalam waktu yang lama. Jadi ditunda pembagian warisan dalam waktu yang lama. Ada yang ditunda sampai 5 tahun, itu masih termasuk cepat. Ini ada kasus 3 malam yang lalu, itu sudah sampai 24 tahun, ya. Jadi meninggal orang tua di tahun 2000. 2000 meninggal orang tua, ya. Sampai sekarang ini belum dibagi. Nah, ini baru rencana mau bagi. Dan itu pun karena sudah ada desakan, karena sudah ada ya ketidakharmonisan, sudah ada timbul fitnah sana sini dan sebagainya, maka ini baru dibagi. Dan ketika kita tanya ahli warisnya pun, mereka menyebutkan ada beberapa ahli waris yang memang meninggal dunia di masa penundaan ini. Jadi meninggal orang tua tahun 2000, tidak difaraidkan, dia punya ada 7 orang anak, ya, ada 7 orang anak. Dari 7 orang anak ini ada 3 yang sudah meninggal dunia, ya, tinggal 3 lagi. Bagaimana cara membagi harta warisan? Kebetulan hartanya pun luar biasa, secara jumlah dan juga lokasinya. Termasuk ada salah satu rumah yang ada di dekat Taman Sari. Jadi kan nilainya sudah tinggi, ya. Jadi ini menjadi permasalahan kalau ditunda dalam waktu yang lama. Dan juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang penundaan ini juga bisa mengakibatkan kepada timbulnya sengketa ataupun pencampuran harta ketika sudah masuk orang lain ke dalam keluarga tersebut. Misal meninggal seorang ibu, ya, ayah masih hidup, ada anak-anak. Lalu kebiasaan orang kita punya mantan ayahnya hanya bagi. Padahal dalam syariat kita itu ketika ada yang berlaku kematian, itu berlaku satu perhitungan warisan, ya.
Yang dihitung dari harta siapa? Dari harta milik almarhumah, bukan harta milik almarhum ayah, karena ayah masih hidup. Jadi yang dibagi itu adalah harta yang betul-betul milik sempurna daripada almarhumah ibu. Ya. Jadi kebiasaan kita nggak bagi dulu. Nah, dalam permasalahan nggak bagi dulu ini, kadang-kadang katakanlah sudah 3 tahun atau 4 tahun kemudian, ayahnya ini menikah lagi. Nah, ketika sudah menikah lagi, ini sudah datang orang baru. Nah, dalam keluarga tersebut, sehingga terjadilah pencampuran harta. Misalkan ada aset yang harusnya dimiliki oleh almarhumah ibu atau istri pertama itu dijual, kemudian dibangun rumah ketika masa dengan istri yang baru, sehingga itu jadi permasalahan. Nanti istri yang baru mengklaim bahwasanya harta atau rumah itu adalah harta bersama karena dibangun ketika sudah baru pernikahan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengklaim bahwasanya rumah itu juga ada hak mereka karena ketika dibangun rumah itu adalah dijual aset yang harusnya di sana dimiliki oleh ibu mereka atau istri utama. Ya. Jadi ini jemaah yang mereka oleh Allah SWT beberapa hal kasus yang sering terjadi berkaitan dengan penundaan pembagian warisan. Ya. Jadi kita sering ini menyampaikan kasus penundaan ini karena ini juga termasuk kasus yang banyak terjadi di masyarakat, bahkan juga kasus yang banyak didaftarkan di mahkamah syariah. Termasuk kasus penundaan, sehingga akibat penundaan itu terjadilah nanti ada kematian berlapis. Jadi belum dibagi harta peninggalan ayahnya ataupun ibunya, ada lagi yang meninggal, ada lagi ahli waris yang meninggal, ada ahli waris yang meninggal, jadi sudah berlapis-lapis. Ataupun ini dikenal dengan istilah dalam fikih mawaris kasus al-munasakhat ataupun tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan. Jadi Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kasus yang sekali lagi yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Kemudian juga terkait dengan kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah berkaitan kepemilikan harta. Kepemilikan harta. Jadi ada kasus kepemilikan harta ini kadang-kadang harus jelas. Kalau nggak jelas ini juga jadi masalah. Jadi suami istri menikah, mereka ada anak. Jadi setelah perkawinan, semua aset itu dibuat atas nama istri. Jadi sertifikat rumah pakai tenaurina, moto pakai tenaurina, mandu pakai tenaurina. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, qadarullah waktu itu meninggal suami. Meninggal suami. Sedangkan almarhum ini ada anak hanya 1 perempuan saja. Ada anak perempuan. Kan jadi permasalahan. Karena kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, ada anak perempuan 1 orang, berarti di sana ada hak wali. Ya, secara hukum ada hak wali di sana. Nah, yang jadi permasalahan apa? Istrinya ini nggak mau difaraidkan, nggak mau kasih hak untuk wali. Karena kenapa? Katanya nyen mantu sertifika ada nandun. Yang mantu sertifika ada nandun. Ini bagaimana? Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam aturan kompilasi hukum Islam terkait tentang kepemilikan harta, harta itu kan dibagi menjadi 2. Ada harta bersama, ada harta bawaan. Harta bersama itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan. Jadi setelah perkawinan, baik penghasilan oleh suami itu sendiri ataupun penghasilan istrinya, kalau istrinya bekerja, suami tidak bekerja, ataupun penghasilan kedua-duanya kalau mereka sama-sama bekerja. Ya. Nah, lalu berkaitan dengan kepemilikan sertifikat.
Tadi kita menyebutkan sertifikat itu semua atas nama istri. Ini juga dikategorikan sebagai harta bersama. Selama kepemilikan itu ataupun hasil ataupun aset itu didapatkan setelah perkawinan. Jadi walaupun adenan sertifikat, adenan nominal, itu juga dikategorikan sebagai harta bersama. Ataupun sebaliknya atas nama suaminya semua sertifikat, itu juga dikategorikan sebagai harta bersama. Kecuali bisa dibuktikan bahwasanya itu adalah harta bawaan, misalkan nyawa tanahnya kalau balinan ada nandun kalian histori. Nah, tanah ini didapatkan dari warisan orang tua, maka ini nggak disebut dengan harta bersama, tapi itu adalah harta bawaan daripada Allah. Jadi walaupun tadi kita menyebutkan itu semua aset atas nama suami ataupun atas nama istri semua, maka ini dikategorikan sebagai harta bersama kecuali bisa dibuktikan itu adalah harta bawaan. Maknanya apa? Dari kasus yang kita sebutkan tadi, di sana juga ada hak dari pihak saudara kandung almarhum. Kalau tadi kasusnya yang meninggal ini meninggalkan istri, satu anak perempuan, dan juga ada wali yaitu saudara kandung daripada almarhum ini. Ya. Jadi kalau istrinya ini tidak memberikan hak kepada wali, ya, ini juga zalim, tidak boleh. Ya. Berarti dia telah memakan hak secara batin, hak yang menjadi hak orang lain. Maka ini jamaah yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala harus kita perhatikan. Walaupun nanti ada beberapa kasus yang kadang-kadang ketika diputuskan di mahkamah ataupun dalam penyelesaian di masyarakat di tingkat kampung itu sah-sah saja. Ya. Misalkan dengan diberikan ataupun tidak diberikan hak wali. Karena yang pertama boleh jadi walinya tidak tanggung jawab. Ya. Waktu almarhum hantar tu, ketika meninggal sudah sampai minta hak dan hak berhak. Ataupun walinya ini tidak mau ikut bertanggung jawab untuk menjaga harta ataupun untuk menjaga anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum. Bagaimana ada kasus waktu itu meninggal seorang suami meninggalkan istri dan satu anak perempuan, hampir sama kasusnya, dan ada wali. Kebetulan mereka berasal dari keluarga yang boleh kita katakan kurang mampu. Ya. Jadi ada rumah yang ditinggalkan oleh almarhum, ada satu petak tanah ataupun kebun di kampung, ya. Ada satu buah kendaraan. Nah, jadi setelah hari ke-7 datang wali dari kampung. Yang kebetulan istrinya ini almarhum profesinya sebagai tukang. Istrinya ini dia membantu tetangganya, ya menggosok rumah tetangga, ya, cuci dan lain sebagainya. Jadi datang wali dari kampung, mereka minta hak kamu hak wali. Jadi istrinya waktu itu shock. Ya. Ini kondisi mereka dalam keadaan susah. Ya. Ya datang wali dari kampung minta hak. Akhirnya istrinya mengatakan, jil rehle lah, nyota dengan renci kampung, itu duduk. Jadi ketika duduk musyawarah kampung, karena melihat histori yang tadi walinya ini dianggap tidak tanggung jawab, bahkan walinya ini berasal dari kampung, bukan tinggal di Banda Aceh. Karena nanti boleh jadi kalau ini diberikan hak untuk wali, ini anak yatimnya hanya itu satu, ya, nggak dikasih haknya, namun mereka menelantarkan hak anak yatim ini. Jadi waktu itu dari pihak kampung mengatakan, jid kamu juk hak ulun selaku wali, tapi kita bagian hitam atau putih, kita buat perjanjian bahwasanya wali juga ikut tanggung jawab untuk menjaga anak yatim yang tinggalkan oleh almarhum, satu-satunya anak perempuan tadi. Ya. Lalu apa yang terjadi waktu duduk itu?
dari pihak wali nggak mau tanda tangan. Kamu alamatin tanda tangan, kamu kena hak. Jadi seakan-akan dia hanya menuntut haknya saja, tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Lalu dari pihak kampung mengatakan, oh ini lagi kan, kamu nak sih jaga anak yatim keluarga kamu. Jadi sehingga nggak dikasih hak kepada wali tadi, ya, untuk menjaga hak anak yatim. Sehingga apalagi anak kecil ini dia sedang sekolah di kelas 3 SD, ya, masih kecil, ya, sehingga dia butuh biaya untuk sekolah dan lain sebagainya. Maka di sana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ada peran wali yang harus dilaksanakan. Ya. Jangan hanya mereka menuntut haknya saja, tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang wali. Tapi dalam keadaan normal, misalkan walinya pun misalkan ikut tanggung jawab dan lain sebagainya, maka secara hak ini mereka tetap menjadi ahli waris yang berhak. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, istri mendapatkan bagian 1/8 dalam kasus tadi, ya. Kemudian anak perempuan 1 orang dia dapat bagian setengah dan sisanya untuk wali. Jadi kalau kita hitung, tulis ini. Jadi ada istri, ada anak perempuan, dan ada wali, yaitu saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung daripada wali. Jadi ada 3 wali. Secara porsi istri dapat bagian 1/8, anak perempuan dia dapat bagian setengah. Untuk wali dapat asofah ataupun sisa. Sehingga ketika kita hitung, ya, ini pembaginya berapa? 8, ya? Karena habis dibagi sama 8 bagi 8, istri dapat 1 bagian. 8 bagi 2, anak perempuan dapat 4 bagian. Sisa berapa? Ya. Lebih hak wali daripada wali. Ya. Maka di sana juga sebenarnya ada tanggung jawab seorang wali untuk menjaga anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum. Baik dengan hak, ya, dengan dia untuk haknya saja tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Sama sedangkan ketika kenapa dalam syariat kita laki-laki itu diberikan porsi 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Karena juga secara tanggung jawab, seorang laki-laki itu dia wajib menafkahi. Wajib dia menafkahi bukan hanya keluarga intinya, bahkan kalau masih hidup orang tuanya. Anak laki-laki ini wajib menafkahi orang tua. Kemudian karena tanggung jawab yang berlebih inilah dalam syariat kita juga diberikan bagian untuk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Jadi ini juga ada boleh kita katakan nanti membeli antara hak dengan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang. Baik, mungkin sampai saja itu, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan permasalahan setelah pembagian keluarga. Awal itu ketika tidak ada anak laki-laki, artinya wali tidak menikah, tidak dapat. Nah, jika yang ditinggalkan itu adalah perempuan, kemudian wali hak keluarga ini tidak bergerak, tidak memberikan kepada wali. Tapi yang ditinggalkan kelihatan harta yang hanya rumah juga, terus kita tanah juga ke rumah. Sementara anaknya itu sedikit. Ibu tidak keberatan dibagikan kepada wali, sementara wali juga bertanggung jawab terhadap anak itu. Ketika dibagikan ternyata
rumah itu harus masuk ke bagian wali yang menerima seperti kita katakan. Maka itu tidak menimbulkan kezaliman juga sehingga merepotkan si ibu dan si anak yang hanya peninggalan itu sementara penghasilan harinya itu tidak jelas. Nah di sini kalau tadi sudah nampak bahwa itu bertanggung jawab mereka dan tidak mau. Apakah boleh itu masuk di hak orang tua atau kamu mengerti tentang itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, memang seorang wali pun ketika dia menuntut haknya harus melihat kondisi daripada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum. Jangan sampai ketika dia mengetahui misalkan aset yang ditinggalkan toh hanya satu rumah, sinyan rumah, sedangkan di situ tempat berlindung seorang istri, kemudian dan anak-anak. Ya. Maka dalam hal ini juga ada menarik, kami sempat diskusi dengan Prof. Ilyasa Apakah. Ya. Jadi waktu itu beliau menyebutkan seperti ini. Rumah itu dibangun kapan? Kalau setelah perkawinan rumah itu dibangun, berarti itu adalah harta bersama. Harta bersama dalam aturan kompilasi hukum Islam ataupun aturan yang dipakai di Mahkamah Syariah itu dibagi dua. 50% dari nilai bangunan itu menjadi hak milik istri, 50% lagi menjadi hak milik suami. Kemudian yang menjadi hak milik suami inilah yang akan dibagi. Istri dapat lagi nanti secara porsi faraid sebesar 1/8 tadi. Ya. Anaknya dapat setengah. Sisanya ada hak wali. Lalu waktu itu Prof. Ilyasa mengatakan, bukankah seorang suami itu wajib memenuhi nafkah, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, termasuk kewajiban apa istilahnya, ada papan, ada sandang dan pangan. Ya. Maka kalau ini wajib, berarti ini tentu sudah menjadi hak milik istri. Sudah menjadi hak milik istri. Enggak boleh walinya itu menuntut. Ya, apalagi seorang wali yang bijak, dia bahkan dalam kondisi seperti itu boleh jadi dia ketahui, oh ini orang ternanya gitu, boleh dia anak tinggalin kakek, anak pakai. Itu kalau bijak. Ya. Dan saya pernah waktu itu menyelesaikan kasus pewarisan, kebetulan mungkin kalau saya sebut namanya kenal juga sama beliau, tokoh juga. Ya. Beliau almarhum ini memiliki anak perempuan 3 orang, jadi semua cewek. Aset hartanya banyak, lumayan banyak. Jadi ada tinggalkan, ada istri, ada 3 anak perempuan dan ada wali. Waktu itu duduk musyawarah, apa yang terjadi? Walinya ada ramai, ada sekitar 5 atau 6 orang. Kebetulan abang yang tertua, wali yang tertua ngomong, Ustaz, kami sudah tahu di situ ada bagian kami. Namun kami sudah sepakat, kami nggak mau ambil dari hak ataupun dari hak kami. Ya. Dari hak kami sudah ikhlaskan untuk keluarga. Bahkan kalau almarhum ada meninggalkan hutang, kami siap ikut bantu. Nah, ini kita lihat peran wali yang luar biasa. Ya. Jarang-jarang ada dengan kasus ini. Ya, jarang. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Oh, rupanya ketika dilihat histori ini, jadi mereka sempat cerita. Kami alhamdulillah silaturahim ini bagus
antara abang adik dan sebagainya. Kompak itu kalau pulang kampung pulang rame-rame, konvoy. Nanti sebelum berangkat itu biasanya kumpul uang, waduh, 50 sepok, satu keluarga 500.000, 4 yang hawa piung. Nanti yang bayar satu orang. Berapa habis nanti yang ditanam? 4 habis. Jadi luar biasa silaturahmi mereka, sehingga ya histori ini ya membuat mereka untuk tidak mengambil hak mereka. Makanya ketika silaturahmi itu bagus, ya antara abang beradik ya, dan lain sebagainya, maka ini juga akan mempengaruhi kepada kebijakan ataupun keputusan yang akan diputuskan ketika dalam permasalahan pewarisan. Jadi kasus tadi mereka bahkan tidak mengambil haknya ataupun menggugurkan haknya, bahkan mereka menyebutkan kalau almarhum ada hutang kami siap bantu. Ini luar biasa. Namun dari keluarga pun melihat, dari keluarga inti ini melihat, dari wali-wali itu ada satu orang yang kurang mampu. Mereka secara sukarela, kamu walaupun dengan hana jok, kamu nanti jok ke jok, karena itu kurang mampu. Yang lagi alhamdulillah secara ekonomi bagus. Ya. Jadi ada timbal balik. Jadi ini sebenarnya yang diharapkan dalam permasalahan tersebut. Makanya seorang wali ini tidak harus bijak tadi. Dengan melihat kondisi tadi, kalau kondisinya hanya satu-satunya ruh yang tinggalkan anak-anak muda coba, bah tinggal juga, itu juga dapat pahala. Ya, bukan nggak dapat pahala. Ya. Karena bicara warisan ini kan sebenarnya harta yang kita dapat nggak perlu kita kerja, nggak perlu kita keluarin keringat, karena itu ya. Jadi jadikanlah itu sebagai ladang amal kita. Ya. Jangan sampai gara-gara masalah itu menjadi sumber malapetaka di antara ahli waris, sehingga ada yang sampai putus silaturahim, ya. Ada yang sampai nggak ngomong-ngomong lagi, ya. Dan alhamdulillah ada yang sampai pukul-pukul. Ya. Ini yang sangat kita sedihkan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ada peran juga, dan seorang wali ini juga harus bijak ya dalam menuntut haknya. Ada juga yang kadang-kadang ada kasus seperti ini. Semasa hidup almarhum sering kali bantu adiknya, ya, adik kandung, sehingga dia pun sendiri menyadari alhamdulillah belum johal kalau dia tak bantu. Ini juga mempengaruhi kepada keputusan yang diambil oleh seorang wali. Jadi kalaupun mau dikasih nanti oleh ahli waris inti dengan anak-anak, kasih secara sukarela itu boleh. Jadi ada saling timbal balik. Wallahu a'lam. Baik. Dari ibu, Pak ini mewakili ibu. Ya, nggak ada. Oh ada. Wah, baru tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua-duanya sudah meninggal. Kemudian siapa kakak sang anak perempuan itu juga sudah meninggal. Jadi kakak yang dia tinggalkan itu alhamdulillah itu banyak. Jadi saya sebagai adik kandung, adik yang laki juga sudah sepuh, nggak bisa. Apakah bisa saya jadi walinya? Atau bagaimana sekarang setelah saya sudah siap, itu anak ini dia dibalik namanya. Jadi kata abah itu sudah dibalik nama atas nama dia. Bagaimana bisa? Baik, sebentar. Berarti yang meninggal abang ibu. Ya.
Enggak. Yang mau dibagi harta abang atau harta kakak? Dua-dua Ustaz. Dua-dua. Abang ada anak, Anaknya satu. kakak ada anak, Enggak. kakak ada. Jadi satu anak. Tinggal enggak. Sedangkan si anak ada anak lagi cucu lah. Dua perempuan. Jadi seperti ini. Masalah warisan tadi kita menyebutkan setiap ada satu yang meninggal, maka di sana ada satu penentuan warisan. Ya. Yang pertama katakanlah meninggal abang. Meninggal abang, nggak ada anak. Yang ada anak angkat ataupun anak tiri ya, anak bawaan dari istrinya. Ya. Maka yang dihitung ini adalah ketika meninggal abang, siapa ahli waris yang masih hidup? Ona-orina. Ada anak tiri, ada saudara dan saudari kandung. Ya. Maka dalam hal ini yang berhak dapat yang pertama istri, kemudian anak tiri itu nggak dapat. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan darah. Ya. Sedangkan anak tiri itu nggak ada hubungan darah dengan almarhum abang yang meninggal dunia. Ya, dia yang ada hubungan menikah dengan mamanya saja. Maka dari kasus tadi, di sana sebenarnya ada hak saudara dan saudari kandung ataupun kakak ataupun adik daripada almarhum yang meninggal dunia. Ya. Sedangkan anak tiri ini dia sekali lagi dia nggak ada hak, tapi dia ada hak dari mamanya. Dari mamanya itu ada hak, ya, anak tiri tersebut. Maka kalau ibu menuntut hak sah-sah saja, ya, karena di sana sekali lagi bicara tentang masalah warisan, berarti kita bicara masalah hak. Apalagi almarhum ini nggak ada anak, yang ada adalah anak tiri. Ya. Jadi secara porsinya istrinya dapat bagian 1/4, ya. Kemudian betul. Baik. Jadi istri dapat bagian 1/4, sisanya 3/4 itu ada hak saudara dan saudari kandung daripada almarhum yang meninggal dunia. Nah, ini dari harta peninggalan abang. Nah, jadi harus kita bisa. Yang kedua, nanti ketika kakak meninggal, siapa ahli warisnya? Karena ada 2 orang meninggal tadi. Mungkin saya tanya tadi, yang meninggal itu siapa? Abang atau kakak? Oh, dua-duanya. Berarti ada 2 penentuan warisan. Ya. Ketika meninggal abang, siapa ahli warisnya? Ketika meninggal kakak, siapa ahli warisnya? Karena harta yang dibagi juga beda. Ketika meninggal abang, berarti harta yang dibagi itulah harta yang dimiliki oleh abang secara sempurna. Ketika kakak meninggal, berarti harta yang dibagi ini adalah harta yang dimiliki oleh kakak secara sempurna. Jadi harus kita pilih. Makanya setiap ada satu kematian, maka di sana ada satu penentuan warisan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ibu selaku saudara kandung daripada almarhum, ya, dalam kasus yang ibu sebutkan tadi, secara hak itu ada hak. Allah Allah. Baik, ada satu lagi Pak. Ini yang istri meninggal, Ya. yang istri siapa? Enggak. Dan kasus ini saat yang keluarga dari istrinya yang meninggal, habis itu dibagikan kepada anak-anaknya saya. Kan suaminya masih ada, kan hartanya biasanya dikuasai dengan suaminya. Itu maka istrinya meninggal ada harta yang sama. Ya.
Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ketika seorang istri meninggal, kita tidak menafikan di sana ada harta yang dimiliki oleh istri. Yang pertama boleh jadi mahar. Mahar itu adalah harta istri, harta bawaan istri. Warisan dari orang tua istri itu juga harta bawaan istri. Kemudian termasuk harta bersama yang didapat dengan suaminya setelah menikah, itu juga ada hak istri 50%. Ya. Nah, kalau anak-anaknya masih kecil, ini kan nggak mungkin kita bagi, karena anak ini belum cakap dalam mengurusi harta, maka ada tanggung jawab ayahnya ini untuk menjaga harta anak-anak ini, ya, dan diberikan ketika anak-anak ini sudah beranjak usia untuk menikah. Wa batalul yatama hatta idza balaghu nikah. Ya. Jadi dijaga harta tersebut sampai anak itu beranjak usia mau menikah. Baik. Jadi maka tadi saya sebutkan ketika istri meninggal dunia, idealnya, ini bicara idealnya, di sana ada harta yang harus difaraikan. Ya. Kalau tidak, dikhawatirkan tadi akan terjadi pencampuran harta. Ya. Jadi meninggal istri nggak difaraikan karena masih hidup ayah. Ya. Padahal anak-anaknya sudah besar-besar semua, ada yang sudah menikah dan sebagainya. Nah, dikhawatirkan nanti ayahnya ini menikah lagi. Ketika menikah lagi kan bercampur harta dengan ibu muda. Ya. Apalagi nanti dijual yang punya istri pertama ataupun harta bersama dengan istri pertama, dibangun rumah ketika masa istri kedua. Nah, ini akan timbul masalah nanti. Istri kedua mengklaim itu harta bersama dengan dia. Anak-anak ini mengklaim nyala harta mak kamu zamannya kalau difaraid dari ayah. Sehingga ini timbul masalah. Kapan puncak masalahnya? Ketika meninggal ayahnya. Ya. Jadi ribut antara anak dari istri pertama dengan istri kedua. Ini sering terjadi masalah. Makanya kalaupun ada niat untuk berkeluarga lagi, lebih bagus selesaikan, ya, sehingga kita tidak menzalimi hak daripada anak-anak juga. Ya. Ada kasus yang lain, ini juga terjadi di Banda Aceh. Tapi kasusnya hanya di Banda Aceh. Tapi ini terjadi. Suami meninggal, dikembalikan. Istrinya tidak mau memfaraidkan harta, karena katanya yang harta seharkat itu ada milik saya juga dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak sudah besar, ada yang sudah menikah, ada yang masih kuliah. Jadi ditunda. Kebetulan penundaan ini baru berjalan 4 tahun. Ya. Lalu apa yang terjadi? Suatu hari anak perempuan ataupun anak yang kecil daripada almarhum ini yang sedang kuliah itu, dia masuk kamar mamanya, dia pegang-pegang HP mamanya. Lalu dilihat ada chat dengan anak muda. Setelahnya apa? Rondo. Ada chat sama Rondo. Lalu dilihat ada transaksi dan sebagainya. Ya. Lalu anak ini yang kecil ini diam-diam bilang sama apa yang lain, Bang Kawatar, ini ada betul ya. Akhirnya diam-diam mereka juga melakukan apa istilahnya disadap ataupun di cloning WhatsApp namanya, sampai akhirnya anak ini sepakat untuk tak pegang mama, anjir lagi. Ketika dibilang sama mamanya, sudah ribut, ya, sudah ribut. Lalu sampai anaknya bilang, oh mak menyelagainya, bagi itu harta ayah, bagi terus harta peninggalan ayah. Kalau tidak, ini kami boleh jadi nggak dapat apa-apa nanti. Jadi ribut di kasus ini. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Itu salah satunya termasuk penundaan tadi. Ya, penundaan pembagian warisan orang yang lama. Kalau kita kira kasus lagi nanti ada bikin anak di Aceh, rupanya sudah ada juga. Ya. Jadi waktu itu saya disuruh untuk melakukan mediasi sama keluarga itu.
Saya mengatakan ini anak baik mediasi. Ya, antara mak dan Min yang jelas anak-anak tetap harus menjaga adab-adabnya kepada orang tua. Ya, ya sejahat-jahat orang tua itu juga orang tua yang telah melahirkan mereka. Ya. Jadi ada juga adab-adab yang mesti dijaga. Maka kasus-kasus ini kenapa timbul? Kenapa terjadi? Karena tadi penundaan pembagian waktu yang lama. Wallahu a'lam. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang dibagi itu adalah bukan harta yang masih hidup. Tadi suami masih hidup, bukan harta suami yang dibagi, tapi adalah harta yang dimiliki oleh istrinya yang meninggal dunia. Sebaliknya, ketika suami meninggal dunia, berarti yang dibagi adalah harta milik suami, bukan harta milik istri. Jadi jika kita mampu memilah-milah yang mana yang betul-betul menjadi hak kita, yang mana yang betul-betul harta itu harus difaraidkan kepada para ahli warisnya, seperti itu. Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mungkin karena waktu yang terbatas, kita adahi kerja kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan pembagian harta warisan dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.